Perkenalkan, saya Aditya Suwandita, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Ketuk, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching menggunakan alur Tirta. Sebelumnya, perkenalkan, dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Rudi Mariati SPD sebagai fasilitator dan Bapak Ariman SPD sebagai pengajar praktik. Bisa dimulai, Ibu-ibu? Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang coaching. Tentunya di sini perlu dibagi beberapa peran, yaitu pertama saya, Aditya Suwandita, nanti akan berperan sebagai coach. Untuk Bu Kun Marti Hidayati nanti berperan sebagai coachi, dan Ibu Rizky Amalia nanti berperan sebagai pengamat. Sebelum dimulai, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan untuk dilanjut. Bisa dimulai nanti dari pengamat, terus dilanjutkan sesuai alurnya. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Bu Kiki. Hari ini Bapak akan melakukan coaching, kira-kira apa saja yang sudah Bapak siapkan? Untuk kegiatan coaching hari ini tentunya sudah saya siapkan beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan kepada coach. Tentunya saya juga sudah menyiapkan waktu, meluangkan waktu dengan harapan nanti kegiatan coaching ini tidak ada kendala dan tidak ada sesuatu yang mengharuskan saya meninggalkan ruangan ini. Silahkan rencana yang sudah disiapkan untuk dilaksanakan sesuai dengan alurnya. Ya, siap Bu. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak ada waktu luang hari ini? Alhamdulillah. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu untuk melakukan sekedar sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol sesuai dengan kesepakatan dengan Ibu Kun, karena saya juga tidak bisa bertatap muka karena alasan berbagai kesibukan. Saya mohon maaf, kita bisa sharing melalui tatap maya. Walaupun menggunakan tatap maya, semoga kegiatan ini tetap bisa memberikan semangat untuk saya, untuk Bu Kun ataupun nanti teman-teman yang lainnya. Baik, mohon maaf Pak, saya malah jadi mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu. Jadi begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Kira-kira Bapak bisa membantu saya atau tidak ya Pak? Ya, seandainya saya bisa membantu, pasti saya bantu. Dengan senang hati Bu, kira-kira masalah apa yang bisa saya bantu? Ya, jadi sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan kepada saya. Barangkali nanti setelah menceritakan kita bisa menemukan solusi bersama-sama
tentunya solusi itu tentunya akan menjadi solusi yang terbaik untuk Ibu, ataupun nanti bisa kita pakai pengalaman ini untuk menyelesaikan masalah yang lain. Baik. Bapak ingat atau tidak ya Pak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak. Oh begitu ya. Pas supervisi kemarin, Ibu itu mendapat teguran. Ya, Kalau boleh tahu, kira-kira yang membuat Ibu mendapat teguran itu kira-kira apa? kalau menurut saya, permasalahan saya itu tidak begitu serius, Pak. Tidak serius, tapi bagaimana bisa Ibu mendapat teguran kalau tidak ada masalah serius? Coba Ibu bisa menceritakan kepada saya mungkin. Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Jadi beliau merasa keberatan ketika saya mengajar, saya itu tidak memakai buku teks, Pak. Oh, berarti Ibu mendapat teguran karena mengajar tidak menggunakan buku teks. Berarti Iya, bukan karena Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana, itu bukan ya, Bu? Bukan, Pak. Oh, bukan. Terus kira-kira sampai dikritik, apakah ada sesuatu yang kira-kira dianggap kurang pas sampai dikritik pengawas seperti itu, Bu? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau, Pak, kalau selama saya mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya pengawas malah merasa seperti tersinggung, seperti itu, Pak. Oh, sebenarnya Ibu tidak perlu tersinggung, Bu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Sebenarnya selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, saya menayangkan berbagai video-video pembelajaran yang menarik, interaktif, dan tentunya menyenangkan, Pak. Oh, berarti pada kegiatan belajarnya Ibu menggunakan media yaitu video interaktif. Terus, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, Pak. Siswa juga sudah merasa termotivasi dan sudah mengacu pada kurikulum juga, Pak. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat mengajar dengan sumber belajar tersebut? Apakah pembelajarannya itu bagus? Tentunya saya mengetahui namanya latar belakang anak tentunya kan berbeda-beda. Dan cara belajarnya pun berbeda-beda. Ada yang suka melalui video, ada yang suka teks. Ya, betul juga ya, Pak. Kenapa saya baru kepikiran sekarang? Selama ini memang ada beberapa siswa saya yang hasilnya itu kurang maksimal, Pak. Oh, ya, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan pengawas itu Ibu mengajar itu menggunakan video, tapi tetap menggunakan buku teks juga. Jadi tidak hanya menggunakan video saja, tapi digunakan secara berdampingan itu mungkin akan lebih bagus, Bu. Baik, Pak.
Saya pikir benar juga ya, Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah, di rumah kepikiran terus tentang masalah ini. Akibatnya beberapa pekerjaan saya menjadi terbengkalai, Pak. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut nanti malah jadi masalah di kemudian hari. Dari tadi yang Ibu ceritakan dari awal sampai sekarang itu saya menyimpulkan seperti ini, Bu. Intinya Ibu merasa tidak nyaman karena pada saat supervisi mendapat teguran dari pengawas. Iya. Mendapat teguran itu karena Ibu hanya menggunakan pembelajaran menggunakan video interaktif. Seperti itu ya. Tidak menggunakan buku teks, Pak. Tidak menggunakan buku teks. Sebenarnya tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, rancangan yang sudah itu tentunya sudah melewati banyak proses, tentunya juga sudah sesuai dengan buku teks, disesuaikan dengan kurikulum, kompetensi, dan lainnya. Selain itu juga Ibu mempunyai ketakutan jika teguran itu akan diteruskan ke kepala sekolah, dan takutnya itu akan mempunyai efek yang kurang baik ke depannya, terutama dalam kinerja. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, Pak. Jujur saja, saya takut, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Menurut saya, Ibu tidak perlu khawatir. Yang terpenting dalam pembelajaran Ibu itu sudah melaksanakan refleksi dan mempersiapkan diri seandainya nanti memang Ibu kalau dipanggil kepala sekolah siap menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di kelas, pembelajarannya itu seperti apa. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga nanti bisa menambah semangat kita, semangat Ibu dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa? Saya berniat untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini dan berharap beliau akan dapat memberikan solusi tentang permasalahan saya ini, Pak. Terus, kira-kira ada hal lain yang akan dilakukan selain menemui kepala sekolah? Ya, selain menemui kepala sekolah, saya juga berencana akan menemui pengawas. Saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Sudah bagus itu rencana Ibu yang akan dilakukan. Kira-kira setelah menemui kepala sekolah dan kepala sekolah dan pengawas tentang proses mengajar yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti pada kegiatan pembelajaran saya juga akan memakai sumber belajar yang sudah saya gunakan sebelumnya, Pak. Karena saya merasa siswa saya itu sudah merasa nyaman dengan cara seperti itu, Pak. Menurut saya langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lega, Pak.
karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya nanti malah jadi salah langkah, Pak. Alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega. Tentunya jika apa yang sudah kita rencanakan, komitmen apa yang tadi sudah Ibu rencanakan, itu sebaiknya Ibu lakukan sesuai dengan rencana. Tentunya itu juga perlu kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun kepala sekolah. Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Ya. Bagus, Ibu. Lalu, kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan? Nah, itu juga masih saya pikirkan, Pak. Mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan teman guru, lalu ya dengan harapan kami dapat saling mengingatkan, Pak. Ya, itu ide yang bagus, Bu. Semoga tadi yang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana, terselesaikan, dan Ibu bisa bekerja seperti dulu dengan suasana hati yang tenang, tentunya nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega, Pak. Semoga kita dapat menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Ya, amin, amin, Bu. Nah, sebelumnya saya juga minta maaf jika ada perkataan saya yang kurang pas, karena ini juga namanya sharing. Semoga dengan kegiatan sharing ini kita bisa meningkatkan kompetensi kita, dan semoga kita bisa melaksanakan tugas sebagai guru semaksimal mungkin. Amin. Ya. Amin. Nah, itu tadi demonstrasi konseptual tentang latihan kucing kita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah membantu saya dengan melaksanakan tugas, yaitu demonstrasi kontekstual. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat berbagi ilmu maupun sekedar sharing-sharing saja agar pelaksanaan pembelajaran juga lebih nyaman. Tentunya di sini banyak sekali hal-hal positif yang akan kita dapatkan. Marilah acara hari ini kita tutup dengan membaca kalimatul tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.